Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Keterangkatan dan Tidak Memelihara Hayat Jiwa. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Lukas pasal 17 ayat 33 sampai 36. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 31 sampai 36, Tuhan menunjukkan bahwa kerajaan Allah berhubungan dengan Kristus dan keterangkatan kaum berimannya yang menang. Setelah Tuhan mengingatkan kita tentang istri Lot yang menjadi tiang garam, Tuhan selanjutnya berkata, siapa saja yang berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Memelihara nyawa, bahasa aslinya adalah hayat jiwa, adalah membiarkan jiwa kita mendapatkan kenikmatannya dan tidak mengalami penderitaan. Kehilangan hayat jiwa adalah membuat jiwa kita menderita, membuat jiwa kita kehilangan kenikmatannya. Jika kita sebagai pengikut Kristus membiarkan jiwa kita mendapatkan kenikmatannya pada zaman ini, kita akan membuat jiwa kita kehilangan kenikmatannya pada zaman kerajaan yang akan datang. Tetapi sebaliknya, saudara, jika kita membiarkan jiwa kita menderita, kehilangan kenikmatannya demi Kristus pada zaman ini, kita akan membuat jiwa kita mendapatkan kenikmatannya pada zaman kerajaan yang akan datang, yaitu mengambil bagian dalam sukacita Tuhan dalam memerintah atas bumi. Dalam Matius pasal 25 ayat 21 dan 23, Tuhan 2 kali berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itulah mendapatkan jiwa kita pada zaman kerajaan yang akan datang. Memelihara hayat jiwa menurut konteks Lukas pasal 17 berhubungan dengan keengganan kita, ketidakrelaan kita meninggalkan hal-hal duniawi dan hal-hal materi yang disinggung dalam Lukas pasal 17 ayat 31. Kita enggan meninggalkan hal-hal duniawi karena kita memperhatikan kenikmatan jiwa kita pada zaman ini. Hal ini akan membuat kita kehilangan jiwa kita, yaitu jiwa kita akan menderita. Jiwa kita akan kehilangan kenikmatannya pada zaman kerajaan Kristus yang akan datang. Saudara-saudara, sesungguhnya keterangkatan kita berhubungan dengan praktek kehidupan kita sehari-hari. Dalam Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 35, Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat-ayat ini menyingkapkan bahwa keterangkatan kaum beriman yang menang. Ini akan terjadi secara tersembunyi dan tiba-tiba. Pada malam hari bagi kaum beriman yang sedang tidur. Dan pada siang hari bagi beberapa saudari yang sedang menggiling gandum di rumah. Dan beberapa saudara yang sedang bekerja di ladang. Mereka dipilih karena mereka telah mengalahkan efek pembius dari zaman ini. Kata mengilang dan kata di ladang melambangkan bahwa sebagai orang Kristen, kita masih perlu bekerja untuk keperluan hidup kita. Namun, kita tidak boleh terbius
oleh kebutuhan hidup kita hari ini. Kita masih tetap perlu bekerja, kita masih tetap perlu bekerja untuk hidup kita sehari-hari. Malahan, pemikiran bahwa kita tidak seharusnya bekerja untuk hidup kita adalah salah satu taktik iblis yang ekstrim. Tuhan menyuruh kita mengalahkan efek pembius dari hidup yang mengumbar hawa nafsu dan diri kita pada zaman ini, supaya kita boleh diangkat ke dalam kenikmatan parusianya, yaitu kenikmatan penyertaan kedatangannya. Semua nasihat ini berhubungan dengan kaum beriman pemenang dalam praktek kehidupan mereka yang nyata sehari-hari. Keterangkatan para pemenang yang tidak menyelamatkan hayat jiwa mereka dengan mengasihi hal-hal duniawi dari zaman ini menunjukkan bahwa mereka akan diangkat sebelum masa kesusahan besar. Ini akan menjadi suatu kesusahan yang sangat hebat bagi seluruh penduduk di muka bumi. Jadi, terangkat adalah kita dikeluarkan, kita diluputkan dari masa kesusahan yang akan menimpa seluruh penduduk bumi untuk menguji mereka yang diam di bumi. Ada orang yang sedang tidur diangkat pada malam hari. Ada saudari yang sedang menggiling gandum. Dan ada saudara yang sedang bekerja di ladang akan diangkat pada siang hari. Ini menunjukkan bahwa keterangkatan akan melibatkan orang-orang kudus di berbagai tempat dan waktu yang berbeda-beda. Bila keterangkatan ini terjadi, akan ada orang yang diangkat pada malam hari. Dan yang lainnya diangkat pada siang hari. Tergantung pada tempat di mana mereka hidup di muka bumi ini. Dalam setiap kasusnya, yang ditinggalkan tidak akan tahu kemana perginya orang yang dibawa itu, kemana perginya orang yang terangkat itu. Ini adalah keterangkatan dari kaum beriman yang berjaga-jaga dan yang tidak memelihara hayat jiwanya, supaya mereka mendapat bagian dalam sukacita Tuhan dalam kerajaan yang akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau menyuruh kami untuk tetap setia, bekerja untuk memenuhi keperluan hidup kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, supaya kami menang dari efek pembius dari zaman ini. Biar kami hidup tidak mengumbar hawa nafsu dan kenikmatan jiwa kami. Tetapi kami rela kehilangan hayat jiwa kami. Rela menderita bagi Engkau. Rela jiwa kami tidak mendapatkan kenikmatan, supaya kami Tuhan boleh mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya. Supaya kami mendapatkan sukacita yang sesungguhnya, yaitu sukacita Tuhan di dalam kerajaan yang akan datang. Biarlah kami boleh masuk di dalam kenikmatan Tuhan yang akan datang. Penuhi kami Tuhan setiap hari dengan diri-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin.